Ya tapi itu kan pesawat-pesawat dari negara tetangga, Cek. Kalau pesawat Indonesia tak macam gitu. Kenapa ya beda ya? Pelayanan pesawat negara tetangga bagus, pelayanan rumah sakit tetangga juga lebih bagus, tapi pelayanan di Indonesia sendiri macam kayak gitu beda. Tapi kan Indonesia juga banyak minyak mentahnya tuh sampai dijual ke Singapura. Kalau Indonesia tuh udah beda level lah beda. Indonesia tuh banyak yang korupsi aja. Setiap hari berita di Indonesia tuh korupsi. Selingkuh. Judi. Walaupun Indonesia ini tak ada kasino, tapi pemain judi itu terbesar di dunia. Yang ngasih utang ke Indonesia nih salah satunya negara Cina. Tapi yang ngasih utang terbanyak ke Indonesia itu negara Singapura beda. Si negara kecil yang dibilang netizen Indonesia tuh kan. Majulah Singapura. Musisi Kunto Aji viral di X. Ia membagikan foto airport lunch voucher yang didapat karena pesawat yang ditumpanginya delay selama 2 jam. Maskapai tersebut adalah Malaysia Airlines. Kok bisa sih pesawat telat dikasih voucher makan 120 ribuan? Harusnya kan cuman biskut sama air mineral cebol. Nggak takut rugi apa ya? Pasti jarang nih. Tulis Kunto Aji di X. Pemilik akun X Without You pun membagikan pengalamannya sewaktu delay di pesawat negeri tetangga. Nggak tanggung-tanggung, ia bahkan difasilitasi hotel. Dulu pesawatku delay, akhirnya nggak bisa ngejar pesawat berikutnya dan kudu ikut terbang besok paginya. Gue dikasih hotel, dinner, dan breakfast. Airline dari negeri tetangga juga. Tapi gue tetap ngomel, lalu dikasih voucher $70. Lumayan bisa buat ke Bali, tulisnya. Menurut akun X Romeo Forfok, Airline Malaysia mungkin takut dengan regulasi dari maskapainya sendiri. Mungkin mereka takut sama regulasi yang melindungi konsumen dan kehilangan trust dari konsumen. Mantap kali pesawat Malaysia beda. Dia bisa kasih kompensasi untuk konsumennya gara-gara pesawat delay. Sebenarnya pesawat-pesawat yang ada di Indonesia nih kasih juga, C. Tapi tak sebesar airline dari Malaysia nih. Memangnya kalau pesawat-pesawat delay di Indonesia kasihnya apa beda? Mungkin cuman biskuit aja tak macam Kunto Aji cakap tuh. Coba buat korang warga Indonesia, kalau misalnya korang naik pesawat di Indonesia terus delay, korang dikasih kompensasi apa dekat Indonesia? Aku ada juga naik pesawat dulu, C. Delay juga pesawat dia. Tapi tak ada dikasih apa-apa, tetap nunggu, tetap naik aja. Tapi kan sekarang nih masalahnya yang terjadi di dunia nyata, si Kunto Aji ini dapat voucher makan sampai $120. Oh, itu kan mungkin karena Kunto Aji ini kan orang terkenal di Indonesia, makanya viral. Kalau misalnya orang kita kayak biasa nih sulit untuk viral. Tapi kan ada yang komen beda di X itu, di postingan Kunto Aji. Itu dia delay juga sampai tak bisa kejar pesawat selanjutnya. Jadi dia sampai di bookingin hotel, terus udah gitu dikasih makan, dikasih sarapan, bahkan sampai dikasih $70. Iya, tapi itu kan pesawat-pesawat dari negara tetangga, C. Kalau pesawat Indonesia tak macam gitu. Kenapa ya beda ya? Pelayanan pesawat negara tetangga bagus, pelayanan rumah sakit tetangga juga lebih bagus, tapi pelayanan di Indonesia sendiri macam kayak gitu beda. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Berarti Malaysia Airlines ini untung terus beda, sedangkan Garuda Indonesia rugi terus. Garuda Indonesia tuh sebenarnya udah bangkrut, C. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah nih, dia jadi harus tetap gerak, tetap terbang. Kalau Malaysia Airlines ini berarti tidak disubsidi sama negara beda. Aku tak tahu, coba lah aku tanya sama warga Malaysia. Coba buat korang warga Malaysia, Malaysia Airlines ini dapat subsidi nggak dari negara? Coba korang komen dekat bawah. Sebab di Indonesia ini Garuda Indonesia disubsidi oleh negara. Tapi ada kawan aku, C, dia naik Singapore Airlines, lebih bagus daripada Malaysia Airlines. Singapura beda, ada jelas lah beda. Majulah Singapura. Jadi apa kata netizen Fufafa nih tentang Malaysia Airlines nih beda? Postingan Kunto Aji tuh dijawab sama Karma Chamelon. Dijawab dia gini, good time dan biskuat, nggak pakai air biar seret. Kalau tak pakai air macam mana kau makan biskuit tuh nanti? Terbatuk kau. Nah tadi kan Sambil ada cakap, Romeo Foxport tuh ada komen kan. Dia bilang mungkin mereka takut sama, satu, pertama regulasi yang melindungi konsumen, dua, kehilangan trust dari konsumen. Kalau singa udah terlanjur dibutuhkan banyak orang, pada akhirnya abis ngomel konsumen balik lagi pakai singa.
Ada yang jawab, kata Tobin. Dijawab gini, di Indonesia telat 3 jam pura-pura nggak tahu ada aturan wajib dikasih kompensasi. Harusnya tuh kasih kompensasi tapi dia pura-pura tak tahu. Oh, berarti ada undang-undang. Kalau pesawat delay, si konsumen ini harus dikasih kompensasi, Beda. Selama ini kita tak tahu tuh, Beda. Biasanya sengaja dimasukin ke dalam pesawat dulu, panas-panasan berjam-jam, terus disuruh keluar alasan ganti pesawat. Lalu masuk lagi, atau nggak tahu pesawatnya udah ganti apa belum. Suruh nunggu lagi di dalam, kata Eliana Noko. Kalau itu aku udah takut sih mau naik pesawat. Tak begitu yakin aku dengan pesawat ini. Iya, ini tuh trik biar nggak masuk kategori delay nggak sih? Sering banget kayak gini. Kalau ada yang komplain tinggal bilang pesawatnya nggak delay kok. Buktinya penumpang udah masuk pesawat. Kata Joko Yudo. Dia jawab yang tadi kata si Eliana Noko itu. Sekarang kan strategi masing-masing kita tak bisa juga. Karena kan keberangkatan di Indonesia ini banyak. Ini telat berapa lama? Dulu saya pernah ganti pesawat Qatar Airlines karena penuh dikasih hotel bintang 5 gratis plus transport antar jemput naik van premium. Dan upgrade ke premium ekonomi. Plus 2 kali makan di bandara dan di hotel. Plus juga uang ganti rugi 3 juta per pasang. Plus tur Qatar gratis. Kata nggak tahu dah. Lah itu kan negara Qatar, Beda. Qatar lain, negara minyak, kaya raya. Ya beda lah, beda. Tapi kan Indonesia juga banyak minyak. Minyak mentahnya tuh sampai dijual ke Singapura. Kalau Indonesia tuh udah beda level lah, Beda. Indonesia tuh banyak yang korupsi aja. Setiap hari berita di Indonesia tuh korupsi. Selingkuh. Judi. Walaupun Indonesia ini tak ada kasino, tapi pemain judi itu terbesar di dunia. Tahun kemarin banget pakai Scoot mau ke Vietnam tapi transit dulu dari Singapura terus delay di Jakartanya dan kita ketinggalan connecting flight atau Scoot juga. Tahu apa? Gratis voucher hotel semalaman di Pullman Orchard termasuk dinner plus breakfast di hotel dan taksi dari bandara ke hotel pulang pergi padahal flight cuma 700.000. Oh mantap tuh. Harusnya pesawat-pesawat di Indonesia macam Garuda Indonesia dan pesawat-pesawat lainnya itu tiru yang seperti ini. Pernah lagi udah delay 3,5 jam dapatnya cuman bis kuat. Kemarin pas ke Vietnam sempat delay 1 jam pakai airline dari negara tetangga Scott. Dikasih voucher makan 100.000. Hihi, bisa buat mam di bandara deh. Iya, maskapai dengan pesawat luar negara itu udah pada menghargai konsumen-konsumen dan sangat bertanggung jawab atas konsumennya. Harusnya Malaysia Airlines itu sadar bahwa tidak boleh terlalu memanjakan penumpang pesawat. Dikasih air mineral gelas aja udah cukup kok. Belajar dong harusnya dari maskapai negara sebelah. Cuan sebanyak-banyaknya dan peduli setan apakah penumpangnya dirugikan atau tidak, kata Agusti Naming. Kalau kayak gitu bukan menyindir menurut aku. Indonesia nih kalau disindir keras pun dia orang nih takkan ngaruh. Kita bilang Indonesia nih beli minyak dengan Singapura pun dia orang nih tetap menganggap Indonesia nih kaya akan minyak, kaya akan gas. Sebab dia orang nih tak ada edukasi. Dia orang nih taunya Indonesia nih hanya kaya raya. Beneran bis kuat dong sama air mineral tapi karena kemarin delaynya 4 jam dikasih nasi goreng, kata Unika Uni. Berarti ada peningkatan tuh antara biskuit ke nasi goreng. Dikasih minum tak? Kalau tak nanti susah tuh. Tebege lah kawan kan. Kami sudah terlanjur lahir dan besar di sini. Mau nggak mau ya dapatnya kayak gini, kata Dawn of November. Iya, sebagai warga Indonesia harus sadar lah dengan negaranya sendiri kan. Kami menang yang terburuk tapi Anda tidak punya pilihan, kata Ardodi Kangga. Ya mau pilihnya pilih apa juga sih, nggak ada pilihan juga kan. Kok mereka bisa ya ngasih servis hebat itu padahal kayaan negara kita loh yang konon katanya, kata Karyadi. Oke. Netizen Indonesia itu kalau bicara Singapura atau Malaysia pasti dicakapnya negara kecil, penduduk sedikit, tak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia ini penduduk banyak, sumber daya alam banyak, negaranya luas, lautnya luas. Netizen Indonesia, kalau engkau nak pakai dalil Malaysia Singapura nih penduduk sedikit terus juga negaranya lebih kecil, engkau nanti bandingkan sama Cina. Cina tuh lebih besar lagi negaranya, terus juga penduduknya lebih banyak daripada Indonesia. Dia menguasai ekonomi dunia. Terus juga produk Cina tuh menguasai seluruh negara. Mobil listrik Cina beda menguasai Indonesia. Yang ngasih utang ke Indonesia nih salah satunya negara Cina. Tapi yang ngasih utang terbanyak ke Indonesia itu negara Singapura beda. Si negara kecil yang dibilang netizen Indonesia tuh kan. Majulah Singapura.
Majulah Singapura. Tapi harga tiket ferry Batam Singapura tuh udah turun 30.000. Yang dekat Sri Bintang Pura tiket masuknya pula naik 100.000. Tapi kan itu untuk Tanjung Pinang ke Singapura Malaysia, itu untuk boarding pass saja. Iya kan, kalau misalnya mau mendatangkan wisatawan asing ini harusnya diturunkan lah harganya. Sekarang masyarakat Tanjung Pinang nih komplain pelabuhannya tak memadai, tapi nak kasih boarding pass nih mahal. Ya itulah makanya semua demo. Tak demo sih. Tapi kan banyak yang setuju tak setuju tuh beda. Salah satunya aku tak setuju. Makin mahal nak pergi ke luar negeri. Angkom minta tolonglah dengan Kunto Aji nih, tolong viralkan. Kunto Aji tuh entah tahu entah tidak Tanjung Pinang tuh kat mana. Iya beda, banyak orang yang tak tahu Tanjung Pinang nih kat mana. Banyak juga nih yang nonton video kita nih tak tahu kota Tanjung Pinang kat mana. Bahkan orang Indonesia sendiri bilang kalau kita nih orang Malaysia. Cobalah buat korang yang nonton video ini, korang tahu tak kota Tanjung Pinang nih kat mana? Silakan komen dekat bawah. Majulah Singapura.